Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar semoga diberikan kemudahan dan juga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan. Doa dipimpin oleh Adam. Sebelum itu sikap berdoa. Doa mulai. Teman-teman, sebelum belajar hendaknya kita berdoa. Sebelum itu ibu mau cek kehadiran dulu ya. Mas, Al-Fakir, Hadir. Baki hadir, Dewi Apriyani hadir, Fauzia hadir, Ilham Elmomu, Hadir. Farel Hadir. Malika Akila hadir, Muhammad Azam Hadir. Nur Zahra hadir, Nurul Aini Putri Fadila hadir, Rahmati Usman hadir, Teska Anggraini. Baik, kita sudah menjelaskan mengecek kehadiran. Kemudian ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya, apakah seorang budak bisa menjadi pemimpin sebuah kerajaan besar? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, menariknya, pada materi hari ini kita akan membahas sebuah daulah makhluk yang dipimpin oleh seorang budak, yang dimana para budak tersebut awalnya hanya memimpin sebuah perang yang melawan Mongol. Menariknya, banyak juga pada masa itu banyak yang tidak menyangka bahwa para budak bisa memimpin sebuah kerajaan besar, karena yang kita tahu bahwa kerajaan itu bisa dipimpin oleh yang biasanya dipimpin oleh keluarga bangsawan ataupun keluarga raja. Tapi berkat dengan kemampuan mereka bisa memimpin sebuah kerajaan sendiri. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang daulah Mamluk yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Mesir yang dipimpin oleh sekumpulan orang budak, yaitu Sultan Aibak. Sultan siapa? Aibak. Teman-teman, sebelum daulah Mamluk berdiri, umat Islam pada saat itu sangat mengalami masa sulit, yang dimana pada dinasti Abbasiyah itu yang merupakan pusat pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan itu mengalami kemunduran akibat pertarungan atau pertempuran dari serangan musuh, yaitu serangan Mongol. Dan juga setelah itu dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang dimana dinasti tersebut juga ikut melemah akibat wafatnya beliau, sehingga pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan banyak wilayah yang direbut oleh musuh, sehingga menjadi kesempatan besar oleh para Mamluk yang dipengaruhi pada saat itu. Nah, Mamluk sendiri merupakan budak militer yang dibeli oleh penguasa yang dilatih bukan hanya untuk berperang, tetapi berkuda, menggunakan senjata, bahkan dikirim langsung oleh para kerajaan untuk memimpin sebuah perang, yaitu perang Ain Jalut. Perang apa? Awalnya mereka hanya sebuah budak yang diperintah oleh kerajaan, tapi mereka memiliki kemampuan, keberanian, dan juga kekuatan militer yang besar. Akhirnya mereka berhasil mengambil alih kerajaan Islam tersebut, sehingga mendirikan kerajaan yang dinamakan Daulah Mamluk. Daulah Mamluk sendiri resmi berdiri pada tahun 1250 Masehi. Tahun berapa? 1250 Masehi. Berdiri di Mesir oleh Sultan Aibak sebagai sultan pertama atau pendirinya. Setelah itu muncul tokoh
yang dimana pada pertempuran ini pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Kemenangan ini sangat penting karena berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya terus menghancurkan wilayah Islam. Nah, selain kuat dalam bidang militer, Daulah Mamluk juga mengalami kemajuan di berbagai bidang, contohnya ilmu pengetahuan, perdagangan, dan juga pembangunan. Nah, mungkin Ibu akan bagi sebuah kelompok. Nanti kita akan diskusi terkait Daulah Mamluk. Ibu akan bagi kelompoknya. Ibu akan bagi 5 kelompok. Itu yang pertama, kelompok 1, Ali Hakim. Terus Muhammad Refai. Ada Refai? Terus ada Muhammad Tauhab. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Ilham Ermoku, Muhammad Rifdiansa, Nabil Fayad. Dan untuk kelompok 3 itu Alfat, terus Mubashir, terus Fauzia, Naisila, Rahmatia Usman, dan Yazidka. Untuk kelompok 4 itu ada Azam, Muhammad Satrio. Terus yang kelompok 5 itu ada sisanya, yaitu Farel, Muhammad Rasya, Kiranusi, dan Siti Lutfia Asyad. Nanti kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 3 tengah, kelompok 4, terus kelompok 5. Nanti silakan. Kelompok 1 lengkap? Tidak. Di sini satu lagi. Kelompok 3 lengkap? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Dengan semua? Nah, di sini kita akan bermain games COC Memorize. Sudah dengar? Nah, di games ini ada 3 fase, yaitu pertama fase Memorize atau mengingat. Di sini Ibu akan bagi bahan bacaan dan kalian akan membaca selama 15 menit untuk mengingat apa saja yang di dalamnya. Kemudian ada fase kedua atau recall atau mengingat kembali, di mana ada masing-masing perwakilan kelompok akan bermain flip botol atau membalikan botol sehingga berdiri. Nah, di situ dengar dulu ya. Di situ hanya setiap perwakilan hanya memiliki 3 kesempatan untuk membalikan botol. Botol yang tidak berdiri selama 3 kali ganti pemain. Nah, siapa yang berdiri duluan dia bisa membuka soal saat hanya 1. Jadi gantian. Buka diskusi, buka diskusi, gitu. Paham? Jadi ini ada 4 soal yang dimana ketika bermain di botol, dia bermain di botol, yang dimana akan di. Nah, jadi alur permainannya setiap perwakilan hanya dikirim 1 orang untuk bermain di botol. Nah, kelompok pertama yang bisa mendirikan botol tersebut bisa membuka soal. Yang buka soal itu balik kelompok diskusi dan
Dia hanya stop di identitas itu. Hanya 3 orang yang bisa bermain ini. Kalau sudah, misalkan Alfat berdiri, bisa balikan botol ini, buka soal. Soal hanya bisa dibuka 1 kali, hanya dalam 3 detik. Oke, saya beri tambah 5 detik. Jadi buka, dia buka gini, saya bahagi soalnya untuk balik. Hanya bisa begitu. Di balik di kelompok hanya dalam waktu 3 menit. 3 menit, tulis jawaban, langsung balik bermain lagi di botol sampai semua soal bisa terjawab. Bisa? Kita masuk di fase ketiga, excitement atau membuktikan. Masing-masing kelompok silakan maju untuk perwakilan. Yang lain diam. Yang lain diam. Ya, oke. Kita lihat dari fase excitement ini untuk membuktikan jawaban kalian. Oke. 1, 2, 3. Soalnya siapakah Mamluk itu? Bukan siapa pemimpin dari daulah Mamluk. Paham? Di bacaan itu saya semua sudah saya masukkan. Itu pelajaran yang kalian baca itu hanya sedikit. Siapa Mamluk itu? Banyak yang menjawab Sultan Aibak. Sultan Aibak itu pemimpin dari daulah Mamluk. Ini kelompok 1, jawaban pertama diperoleh nilai 10.
Nah, dari penjelasan materi, case, bahkan RHPL edukatif, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya kerjasama strategi dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga tetap semangat dalam menempuh pendidikan.